Jadi dengan gaya sok-sok paranormal saya udah kasih begini tangan juga kasih. Oh di sini aman, tidak ada gangguan-gangguan. Ini karyawannya sudah takut-takut sendiri. Mau antar garam saya takut-takut. Dia bilang ini, saya bilang kamu kesini kenapa jangan usah takut ada saya. Oh, jadi saya seolah-olah ini seakan-akan. Ekor anjing itu saya siram masuk pakai garam begini. Tidak lama begitu anjingnya menangis, ngelolong kayak lihat hantu. Au, au. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Kembali lagi di wabarakatuh. channel saya. Kali ini bersama dengan Bang Bet. Beliau akan bercerita kisah mistis pada saat dia berada di Bandung. Oke, ikutin cerita berikut ini. Cerita saya ini sebenarnya unik. Dia ada mistiknya, ada komedinya, dan komedi mistik ceritanya ini. Ceritanya ya. Tapi lebih banyak yang lucunya sebenarnya. Oh iya. Nah, saya kan beraktivitas dulu itu di Bandung. Sekitar tahun 2012, 2014 kalau tidak salah itu yang seingat saya. Saya beraktivitas. Kami itu satu tim mempunyai berapa konsumen, di antaranya itu pengusaha-pengusaha tekstil yang punya industri tekstil ya di seputaran Kopo itu Bandung. Nah, salah satunya ini ada konsumen kami yang Chinese, orang Chinese, emang udah terkenal. Awal mula cerita ini begini, pada waktu itu hari Jumat. Jadi setelah saya dan teman saya si Bram ini habis salat Jumat, kami nongkrong di kantor. Nongkrong sampai habis asar. Akhirnya ada telepon masuk dari si Aci, kami manggilan si Aci. Aci nelpon, katanya tolong ini saya punya genset di pabriknya ini ada trouble. Jadi ya kamilah ke sana. Kebetulan saya masih pakai baju gamis, baju koko itu yang putih. Masih suasana itu, habis Jumatan belum ganti ini. Jadi kesanalah kami berdua. Nah, setibanya di sana, jadi itu singkat cerita, genset itu telah kami maintenance, kami pelihara semua, perbaiki, semua sudah berfungsi kembali. Nah, sudah kira-kira pukul 17.30 ya. Jam 5.30 sudah nyala, sudah aktif kembali gensetnya. Iya. Nah, kami sudah mau pamit pulang. Nah, pekerjaan kami sudah selesai. Tiba-tiba si Aceh bilang, tolong saya, ada anak buah saya kesurupan. Anak buahnya ini perempuan, dia kesurupan. Jadi saya kan lucunya itu, ini teman saya si Bram, dia memaksa saya supaya saya jadi paranormal untuk nyenangin si bosnya ini. Jadi kata si Bram ini, oh tunggu Cik, ini saya punya teman, ini dia paranormal, dia bisa pindahin yang begitu-begitu, yang urus-urus tangkap-tangkap makhluk gaib apa. Jadi saya juga sempat kaget, saya bilang, kamu kenapa kok sembarang tunjuk-tunjuk begitu? Dia bilang, ya sudah, yang penting Aciknya senang, ABS asal bos senang katanya kan. ABS. Jadi sudah disetting, nanti kok pura-pura jadi paranormal. Jadi saya ngikut aja, iya. Jadi saya kan tidak tahu apa-apa ini, cuman modal baju koko, baju gamis. Akhirnya si Aceh ini percaya bahwa saya ini paranormal. Diperlihatkanlah itu yang kesurupan. Saya berusaha dengan apa yang saya tahu, saya bacakan Al-Fatihah, bagaimana. Akhirnya ini orang sembuh.
ini anak ini sembuh. Dia bilang, tolong Pak Ustadz, dia panggilnya saya lagi Pak Ustadz. Pak Ustadz. Tolong Pak Ustadz, Usman Saleh kapan? Ustadz Mangura sana lalena. Apa? Ustaz Mangura. Ustadz Saleh. Jadi dia bilang, sekalian tolong dinetralisir saya punya rumah. Rumah itu kan sekalian dengan pabriknya. Jadi nyambung. Pabriknya yang ada di sebelah kanan, rumahnya di sebelah kiri. Nah, jadi saya juga ini dengan sepengetahuan apa adanya, karena kebiasaan saya nonton di televisi dulu itu, paranormal yang jadi saya bertindak seolah-olah sebagai paranormal. Dan Jun. Iya. Jadi ini si Bram, dia lihat saya mulai berakting menetralisir ini seperti betul-betul dia sudah lari masuk ke kamar mandi. Saya bilang, kamu ngapain? Dia bilang, saya tidak tahan, sakit perutku katanya. Sakit perutnya, ketawa, nahan ketawa. Akhirnya saya beranikan diri, percaya, berbuat seolah-olah seakan-akan. Jadi saya masuk ke dalam rumahnya. Jadi saya mulai terawang, mulai dari teras rumahnya. Jadi dengan gaya sok-sok paranormal, saya udah kasih begini tangan juga, kasih begini. Oh, di sini aman, tidak ada gangguan-gangguan. Padahal saya punya pantat juga begini. Nanti saya yang kesambat betul. Ciut. Saya mulai ciut, tapi saya pede. Kan saya dipaksa jadi paranormal, sedangkan saya bukan paranormal. Jadi tiba giliran masuk ke dalam ruang tamu. Jadi semua anak buahnya itu pada diam semua. Dengan kusut dia ikutin saya. Jadi saya juga seolah-olah berbuat. Di sini aman, di sini aman. Seperti sendiri kalau ingat itu saya geli sendiri. Akhirnya saya bilang ini dalam rumah aman. Jadi saya bicara itu seolah-olah aman-aman saja. Padahal saya tidak tahu apa yang terjadi sebenarnya di dalam ini. Adakah hantu di dalam atau tidak. Pokoknya saya bilang aman. Nah, setelah itu saya disuruh pindah keluar. Dia bilang coba di bagian luar. Nah, di samping rumah itu, di bawah perbatasan antara rumah dengan pabrik itu ada pohon ketapang. Dan di bawah pohon ketapang itu ada kandang anjing. Anjing pudel. Jadi dia bilang, Aciknya di sini tuh karyawan saya sering kesurupan, Pak Ustadz. Saya bilang, ya coba saya netralisir dulu. Jadi saya juga bingung saya mau ngomong apa ini. Jadi saya juga seolah-olah kontak dengan makhluk-makhluk itu, padahal sebenarnya tidak. Jadi saya berpikir bagaimana caranya ini. Saya bilang, oh di sini keras, auranya keras di sini. Auranya keras, di pohon ketapangnya ini keras. Jadi saya bilang di sini ada sosok Kunti. Ini yang sering memasukkan ini, tapi saya bilang sosok Kunti itu saya juga begini-begini. Siapa tahu ada betul di atas. Cuma sotoy-sotoy saja. Saya bilang coba ambil garam. Jadi diambil garam halus itu. Ini karyawannya sudah takut-takut sendiri. Dia mau antar garam, saya takut-takut. Dia bilang, ini. Saya bilang, kamu kesini, kenapa jangan dosa takut, ada saya. Oh, jadi saya seolah-olah ini seakan-akan. Seolah-olah. Setelah diambil garam, saya lempar kiri kanan, siram sana sini. Akhirnya saya siram-siram begini, saya tidak sadar. Ternyata yang saya siram itu Anjing. Itu kandang anjing. Oh iya. Bersamaan pas maghrib. Ada 3 ekor anjing itu saya siram masuk pakai garam begini. Tidak lama begitu anjingnya menangis. Melolong kayak lihat hantu. Au, au. Saya bilang itu berarti itu anjing lihat. Padahal ini anjing matanya kena garam. Kena garam, kepedisan tuh kena garam. Jadi si Aci bilang, oh itu berarti sudah ada. Saya bilang, iya ini keras sekali sini. Makanya kalau maghrib jangan main-main di sini. Akhirnya mereka percaya. Jadi ceritanya saya sudah kuasai mereka. Ini saya sudah percaya diri saya meningkat drastis. Jadi saya bilang, coba saya panggil suaminya itu, Aci mau lihat yang namanya
Kunti. Coba ke sini. Tadinya suaminya berani. Dia bilang, iya sini saya buka ya mata batinnya. Saya masih berbuat seolah-olah saya ini paranormal. Padahal tidak. Akhirnya saya baru pegang begini, saya baru usap begini. Saya nonton di televisi. Biasa kalau mau buka mata batin diusap begini. Saya tiup-tiup juga telinganya. Ini tadinya ini si Angko ini sudah tutup matanya. Akhirnya keluar keringatnya. Dia bilang, aduh Pak Ustadz saya tidak berani. Suruh istri saya saja. Aciknya dia aciknya yang dia suruh. Akhirnya aciknya baru saya pegang begini, tidak mau. Dalam hati saya kalah mereka ini. Berarti dia sudah percaya bahwa saya ini paranormal, padahal tidak. Akhirnya saya bilang, coba ambilkan botol. Ambil botol mineral. Dia bilang, mau di apa ini? Saya bilang, buang isinya. Saya bilang, mau kasih pindah ini sosok Kunti ini. Saya mau buang di Sungai Citarum. Dan oh iya, dibuang. Padahal saya tidak tahu apa yang saya lakukan ini sebenarnya. Akhirnya melalui ritual saya seolah-olah berbuat saya itu paranormal. Jadi ceritanya saya ambil itu sosok itu, masukkan ke dalam botol, baru saya tutup. Ini sudah ada di sini Kuntinya. Padahal tidak ada. Ini kan saya seolah-olah berbuat mereka percaya saya paranormal karena saya dipaksa jadi paranormal. Jadi saya menyikapi situasi dan kondisi saat itu saya iya saja. Setelah itu dia bilang tunggu, saya bilang tunggu Cik, ini saya mau buang ke Sungai Citarum. Sekalian saya pamit pulang. Akhirnya kami pamit pulang, sudah naik motor, aciknya panggil, coba panggil Pak Ustadznya sini. Dia bilang besok ke kantor saya ya, ada kantornya juga itu satu. Dia bilang tolong netralisir lagi. Dia percaya bahwa saya ini paranormal benar. Aduh. Akhirnya itu acik kasih amplop. Saya belum tahu apa isinya, si temanku ini yang terima. Setelah kami sudah jauh dari rumah, dia bilang buka itu amplop. Ternyata isinya 800.000. Ini banyaknya. Iya. Dia bilang ini honor kita jadi paranormal dadakan. Jadi dia bilang itu botol mau diapain? Yang ada jinnya. Dia bilang buang saja. Dia buang di tempat sampah itu botol. Padahal tidak ada. Tidak ada isinya. Nah itulah cerita saya. Jadi yang kedua, esoknya lagi, masih pagi-pagi sudah menelpon aciknya. Tolong Pak Ustadz, kalau bisa di kantor saya dinetralisir. Itu kantornya, kantor acik itu kan, saya kan sering main-main ke situ. Di belakang itu ada sumur tua kan, yang sudah tidak terpakai. Itu sumur tua itu ditutupin dengan papan-papan, kayu-kayu. Katanya juga karyawannya sering kesurupan di situ, kemasukan dan lain-lain lah. Jadi saya lanjutkan acting saya jadi paranormal di situ. Disuruh netralisir, saya bilang, oh di sini keras auranya ini. Saya bilang kalau tidak salah di sini ada lubang, ada sumur, ada lubang tua bekas ini. Dia bilang, aciknya dia bilang, iya Pak Ustadz, betul di belakang itu ada sumur tua. Saya bilang, dari situ auranya itu kencang. Coba dibersihkan itu, jangan ditutup begitu, jangan dibersihkan. Akhirnya karyawan ini gotong royong bersihkan itu sumur. Dan juga untungnya dia bersihkan itu sumur akhirnya jadi terpakai. Manfaatnya jadi ada manfaatnya, jadi terpakai, jadi mereka ambil air di situ lagi. Ya, tadinya sumur itu tertutup kan, dibersihkan. Saya bilang bersihkan, ini yang punya nanti marah kalau dibiarin kotor begini. Saya juga ngomong begitu, saya juga begini-begini sebenarnya. Siapa tahu saya yang ketempel. Nah, sampai di situ belum selesai di situ dia bilang, tolong Pak Ustadz di ruangan saya juga, tolong bisa dipagari. Dalam hati saya, waduh saya sudah jadi paranormal betul ini. Dia minta pagar, disuruh pagarin kawannya. Jadi saya bilang, ayo Cik. Tapi ada suaminya itu ikut terus. Saya bilang, Angko di sini ikut, saya mau pagarin. Dia bilang, kata si Acik, coba Pak Ustadz lihat saya bagaimana. Dia sodorkan lagi tangannya. Coba raba saya dulu Pak Ustadz pegang. Ya saya juga pegang.
Saya pegang-pegang, oh Aci ini orangnya tegas, berwibawa, begini. Dia bilang, iya banyak orang. Jadi apa yang saya bilang ini diaminkan sama si Aci ini. Katanya orang juga bilang begini. Dibetul. Saya bilang, Aci dermawan, pertahankan itu. Akhirnya sampai sekarang, saya kehilangan kontak sama itu Aci, tapi dia baik sama saya. Setelah saya balik ke Makassar, saya dengar-dengar itu Aci gulung tikar. Bangkrut Ki. Bangkrut, tapi mungkin dia ada usaha lain. Itu yang usaha yang pertama itu enggak ceritanya udah berhenti. Jadi saya kalau ingat itu, saya menyikapi situasi dan kondisi saja sampai teman saya menjebak saya. Bukan menjebak, saya dipaksa untuk menjadi paranormal hanya untuk menyenangkan si Aci ini. Karena dia terlalu percaya dengan. Iya, itulah namanya sugesti mungkin ya. Ya sampai situlah ceritanya. Mungkin masih panjang sih sebenarnya. Ada yang sesi yang di pabrik berikutnya lagi. Nanti saya akan cerita lagi. Untuk saat ini sampai di situ dulu. Saya berusaha untuk mengingat-ingat kembali memori saya karena lebih banyak aktivitas saya di Bandung itu. Dan memang di Bandung itu, di tanah Sunda itu banyak hal-hal yang mistik, hal-hal klinis yang saya alami sendiri juga di sana. Di Garut, di Pamempek, di Pantai Santolo, banyak di situ. Di Cimahi. Untuk sementara sampai di situ dulu ceritanya. Teman-teman, itulah tadi cerita komedi mistik yang dibawakan oleh narasumber Bang Bet. Terima kasih yang telah mengikuti cerita ini. Jangan lupa di subscribe, like, komen, dan share. Dan itu saya cerita ini benar-benar kejadian apa adanya. Saya bisa pertanggungjawabkan apa yang saya cerita ini karena saya saksikan, alami sendiri, dan pelaku-pelaku yang ada dalam cerita ini masih ada sampai sekarang. Termasuk kawan saya si Bram itu, kalau dia lihat ini pasti dia ketawa setengah mati. Oh, iya. Gitu. Oke, terima kasih. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.